Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat jamaah salat isya, tarawih, witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita diberikan rahmat, nikmat, hidayah oleh Allah, ma'unah oleh Allah, sehingga sampai malam hari ini Allah masih memberikan kemampuan kepada kita semua untuk menyambut seruan Allah. Kita siang berjamaah, kita tarawih berjamaah, tilawatul Quran berjamaah, kita taklim berjamaah. Semoga semua ini menjadi penyebab Bapak Ibu sekalian, kita semuanya dimasukkan surga oleh Allah berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang tersisa, semuanya masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini begitu istimewa kita rasakan karena kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah menikmati anugerah Allah beribadah di bulan suci Ramadan, bulan yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, ditunggu-tunggu oleh setiap orang-orang yang beriman sepanjang zaman. Kenapa para jamaah sekalian? Maka patut untuk kita telusuri bersama. Di antara penyebabnya itu adalah di dalam bulan suci Ramadan ini pernah terjadi apa yang dinamakan dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan menjadi istimewa, menjadi mulia, menjadi ditunggu-tunggu terus oleh setiap orang beriman sepanjang zaman. Ini adalah merupakan kehebatan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, kesaktian Al-Quran, di mana kalau Al-Quran turun pada seseorang, pada sesuatu, maka sesuatu itu derajatnya akan naik luar biasa, setinggi-tingginya, semulia-mulianya, sebagaimana bulan suci Ramadan ini. Kita juga faham bersama, kita punya seorang nabi namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadinya ya orang biasa-biasa saja, anak yatim, ya kekurangan, yang gembala kambing, ya dagang bisnis untuk mencukupi kehidupannya. Tetapi setelah Al-Quran turun kepada beliau, maka segala-galanya menjadi berubah. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, Muhammad tadi menjadi manusia yang paling dimuliakan sepanjang zaman dunia akhirat, paling dicintai oleh Allah. Bahkan kehadirannya oleh Allah dijadikan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad,
Ma khalaqtu aflak. Andai bukan karena engkau Muhammad, aku gak ciptakan alam semesta ini. Inilah yang terjadi ketika Al-Quran itu turun pada seseorang, yaitu termasuk kepada Nabi Muhammad tersebut, maka Nabi Muhammad berubah menjadi manusia nomor satu dunia akhirat. Bahkan surga pun belum dibuka kalau Nabi Muhammad SAW belum masuk. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, Quran yang telah membuat Ramadan mulia, Nabi Muhammad mulia itu masih ada sampai sekarang ini. Maka kalau kita mau dimuliakan oleh Allah layaknya Ramadan, layaknya Nabi Muhammad, ya kita harus lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kita telusuri lagi dalam sejarah panjang umat Islam. Pertama kali umat Islam turun di Arab. Orang Arab itu dikenal orang yang jahiliyah, bangsa yang jahiliyah, tidak punya peradaban, yang barbar, yang bengis, yang jahat, buta huruf, suka berkelahi, suka berperang. Bahkan rebutan tali kuda aja diriwayatkan perang sampai 40 tahun antar suku. Lahir anaknya dilihat tidak ada burungnya, alias wanita, langsung dikubur hidup-hidup. Dianggap sebagai aib keluarga. Dan tidak kalah juga jeleknya di Eropa waktu itu, di Barat waktu itu, wanita juga dianggap iblis, najis, tidak boleh kumpul dengan laki-laki. Diperjualbelikan layaknya barang diwarisi. Wanita tidak berharga di masa itu, baik di dunia Arab maupun di dunia Barat. Setelah turun Al-Quran, bagaimana para jamaah sekalian? Luar biasa. Bangsa yang tadinya tidak punya peradaban, yang terbelakang, buta huruf, yang jahat itu justru berbalik menjadi bangsa terbaik, terpandai, terunggul, termulia. Sampai seluruh Eropa pun berguru kepada umat Islam di Andalus, di Cordoba, di Istanbul waktu itu ketika Eropa masih dalam kegelapan. Sampai Ratu Inggris pun kirim surat untuk belajar ke Cordoba, untuk belajar ke negeri-negeri Islam, ngirim para pelajarnya. Dan ini juga diakui sendiri oleh sejarawan ilmu pengetahuan yang bernama Gustave Le Bon dari Perancis. Tidak ada sepercik pun dari peradaban maju yang ada di Barat sekarang ini, kecuali hanya percikan dari peradaban Islam. Hanya saja mayoritas mereka itu tidak fair, tidak mengakui bahwa itu dari Islam, judulnya diganti, seakan-akan merekalah sumber kemajuan. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, inilah kenyataannya ketika Quran turun juga di sebuah bangsa, kemudian diamalkan, maka yang tadinya bangsa yang melarat, fakir, terhina, bodoh itu menjadi bangsa terbaik, kaya raya, berperadaban, sampai-sampai dipuji langsung oleh Allah sendiri kebaikannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam, bangsa Arab yang tadinya terbelakang, yang jahat, yang jelek, adalah sebaik-baik umat. Jadi sebaik-baik umat, dan terbukti sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi peradaban umat Islam yang mengamalkan Quran di waktu itu. Bangsa yang kuru-kuru, melarat-melarat, hitam jelek, terhina, menjadi bangsa yang terbaik, terkuat, sampai Imperium Romawi, Imperium Persia yang waktu itu superpower, tidak ada yang bisa mengalahkan, segala-galanya, kekuatan dan kemajuannya ditaklukkan di tangan orang-orang Badui, orang-orang desa,
orang-orang pembantu, orang-orang guru-guru, orang yang nggak ada LC-nya, nggak ada doktornya, nggak ada profesornya, nggak ada. Tapi di tangan orang yang tunduk, patuh, paham, mengamalkan isi Al-Quran. Sekarang bandingkan umat Islam yang katanya juga banyak. Waktu itu sedikit umat Islam mengalahkan bangsa-bangsa besar. Tapi sekarang justru umat Islam banyak, tapi dihinakan di mana-mana dan gak berdaya. Rohingya dibuantai di hadapan seluruh umat Islam sedunia. Gak berdaya, gak ada yang bersuara, gak ada yang membela. Terhina, gak ada yang segan. Kemudian di Israel orang sholat seperti itu ditembaki oleh orang-orang polisi Israel. Kemudian di India juga demikian. Mana umat Islam? Gak disegani, gak ditakuti sama sekali. Inilah barangkali isyarat Rasulullah. Para jamaah sekalian dulu pernah menyatakan, nanti ada satu masa kalian itu akan diperebutkan oleh umat lain seperti makanan dalam piring. Gak berdaya yang namanya diperebutkan. Ada yang ngambil kepalanya, ada yang ngambil sampelnya, ada yang mengambil suwiwinya, kakinya, diambil. Minyaknya diambil, batu baranya, nikelnya diambil, hutannya, kayunya, buahnya, tanahnya, semuanya diambil. Politiknya diambil, ekonomi diambil, semua akhlaknya diambil. Gak berdaya, bengong aja, malah nyalahkan satu sama lain, gak mari-mari tukaran karpe dewe. Afa min qillatin nahnu ya Rasulullah, apakah waktu itu kami sedikit ya Rasulullah umat Islam? Jawab Rasulullah, lah bal antum kasir, jumlah kalian itu banyak. Walakin kasratukum kagutha isaid, tetapi jumlah banyak kalian itu seperti buih di lautan. Buih di lautan banyak tapi tidak ada bobot, terombang-ambing kesana kemari, layaknya tidak ada bobotnya, seperti nggak punya kitab suci, nggak punya hukum, nggak punya syariat Islam, nggak punya tuntunan Allah. Ikut apa yang ada di sekitarnya, di TV, di gadget, di adat. Orang nang gereja melok nang gereja, orang Natalan melok Natalan, orang kasodo melok kasodo, Valentine melok, ulang tahun ini ulang tahun itu melok, niru-niru, walaupun sebenarnya tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Mereka sama sekali tidak segan kepada kita, karena mereka paham umat Islam sekarang itu ada yang bisa dibeli dengan uang, ada yang bisa dibeli dengan jabatan, ada yang bisa dibeli dengan kesempatan. Sehingga mereka tahu umat Islam sekarang tidak sekuat zaman dahulu. Kenapa? Al-bu'du anil Quran, jauh dari Al-Quran. Fatihahnya sama, Fatihahnya Rasulullah dulu ya yang kita baca. Fatihahnya sahabat sama. Yasinnya para tabi'in ya sama. Yasinnya orang-orang pada khalifah zaman dahulu sama. Tapi bobotnya berbeda. Karena apa? Karena zaman dahulu fungsi Al-Quran dijalankan sebagai mestinya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran berfungsi hudal linnas, sebagai pemberi petunjuk, hidayah bagi manusia. Petunjuk, kalau diikuti ya selamat. Silahkan jalan ke Rungkut Harapan, alamatnya ini, diturut nyampe. Kalau nggak diturut ya bisa nyampe ke Medoan, bisa nyampe ke Gresik, ke Lamongan. Nggak perlu ya mungkin akan bisa ke laut sana nyampenya. Gak nurut tuntunan barometernya. Hudalin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjelaskan apakah itu hidayah dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang lurus, yang bengkok, yang menguntungkan dan yang merugikan. Ada dalam Quran semuanya.
Dulu oleh Rasulullah diturut, dulu oleh sahabat-sahabat diturut, dulu oleh para tabiin umat Islam diturut, maka naik terus tidak pernah turun walaupun selemah apapun, lawan sekuat apapun. Bandingkan dengan sekarang yang katanya sudah berjumlah 2 miliar umat manusia, tidak disegani bahkan oleh negeri-negeri kecil seperti Singapura misalnya, Israel misalnya, Timur Leste misalnya, Vietnam misalnya, atau Malaysia, atau mana-mana. Tidak disegani lagi umat Islam. Kenapa? Tidak punya bobot tadi, barangkali sudah sampai dan baunya sudah kita rasakan bersama. Bahkan siapapun yang bahkan mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya Al-Quran seluruh-seluruhnya, Islam cenderung malah disinisi, cenderung malah dikatakan keras, radikal. Padahal tidak ada istilah itu dalam Al-Quran. Justru itu memang disetempelkan oleh musuh-musuh Islam supaya umat Islam tetap lemah. Dan kekuatan Islam sebenarnya hanyalah ada pada ngikuti Al-Qur'annya tersebut. Bagaimana kita ngikuti Bapak Ibu sekalian? Sedang umat zaman sekarang baca pun banyak kan tidak bisa. Setelah baca wis selesai, nggak pernah berpikir bagaimana cara memahaminya. Makanya biasanya setelah lulus TPQ biasanya selesai, SMP wis gak ngaji, SMA gak ngaji, perguruan tinggi gak ngaji, lulus kuliah golek kerjaan belum cukup golek lembur, sudah tua baru kembali lagi nek bisa, nek nggak bisa sudah hanyut. Kalau sudah bisa paham harus belajar mengamalkan, sehingga baru Islam menjadi hudan, agen perubahan. Seperti di zaman Rasul, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kejayaan itu sampai tahun 1924 kemarin, runtuhnya Turki Utsmaniyah. Bahkan kita sekarang ada di masjid sini penuh berkah ini ya, barokahnya orang-orang yang nurut Quran itu, sehingga akhirnya Islam nyampe ke tengah-tengah kita ini. Para jamaah sekalian, kita lihat jangankan manusia, sosok Umar bin Khattab ketika nurut Quran nggak ada yang berani. Bahkan setan pun kata Rasulullah kalau berpapasan dengan Umar dia lari, tidak mau lewat dalam satu jalan. Karena apa? Umar nurut kepada Al-Quran. Nah sekarang malah banyak yang kejinan orang Islam. Bahkan tak lihat gak sedikit orang-orang yang jilbaban malah diruqyah kejinan. Ada apa seperti itu? Kok jinnya itu gak takut sama sekali? Ya mungkin casing saja mungkin yang nampaknya Islami. Adapun hatinya masih ngeblong, masih kosong, sehingga gampang dimasuki segala-galanya. Para jamaah sekalian, Quran bukan untuk ngusir jin, bukan untuk ruqyah, bukan untuk jimat, bukan untuk hafal-hafalan Quran kemudian menjadi imam yang enak suaranya dikagumi orang. Quran bukan untuk MTQ, tapi yang pasti untuk hudal linnas. Semua itu akan berarti kalau diamalkan dalam kehidupan. Makanya Quran itu punya fungsi dua, hujjatun lana wa hujjatun alaina. Quran itu akan membela kita kalau kita amalkan, tetapi Quran itu akan melaknat kita kalau kita tidak mau mengamalkannya. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini alhamdulillah masih di bulan suci Ramadan. Kesempatan emas, peluang emas bagi kita semua untuk lebih dekat lagi, untuk lebih dalam lagi, untuk lebih akrab lagi, untuk mengoreksi diri kita lagi. Apakah kita ini sudah sesuai dengan tuntunan Quran ataukah tidak? Kalau sesuai, alhamdulillah, nikmat paling agung dalam hidup kita. Kalau belum, masih ada kesempatan, mumpung masih diberikan umur oleh Allah untuk kita. Karena itu Rasulullah memberikan tuntunan bahwa Rasulullah itu iktikaf.
setiap 10 akhir Ramadan. Untuk apa? Menyatu kembali dengan Allah. Iktikaf di masjid 10 hari ngebleng. Mulai malam 21 sampai malam hari raya atau subuh. Sebenarnya itu tujuannya supaya kita nggak jauh-jauh dari Allah, dari Al-Quran. Dan ini Rasulullah lakukan sampai beliau wafat terus-menerus. Dan diikuti terus oleh sahabat dan ibunda kita, yaitu istri-istri Rasulullah SAW. Di negeri kita ini ada peluang emas juga para jamaah sekalian. Apa itu? Menghidupkan sunnah Rasul itu, mencontohi, mengajak. Karena kelihatannya belum membudaya namanya itikaf itu. Alhamdulillah di Nurul Iman ini luar biasa. Nih, jumlahnya masih penuh. Ini juara ini. Rungkut Harapan ini. Di masjid-masjid lain ada yang tinggal 6 orang. Ada yang tinggal separuh, ada tinggal 2 soft, 3 soft. Tambah maju. Padahal mestinya tambah mundur harusnya kan? Karena apa? Santannya ini Bapak Ibu sekalian. Santannya Ramadan 10 akhir Ramadan ini. Dan tradisi kita menunjukkan kita belum paham ajaran Ramadan. Kecuali orang Rungkut Harapan tambah paham. Alhamdulillah. Kelihatannya full. Alhamdulillah, ini bersyukur kepada Allah. Di tempat-tempat lain mayoritas masih begitu. Tambah maju, tambah maju. Awal Ramadan full sampai ke jalan-jalan. Terus tambah hilang, tambah hilang. Ini menunjukkan masih tradisional. Bukan pemahaman dari imanan wahtisaban. Seremonial kalau begitu. Padahal intinya sebenarnya ya 10 akhir Ramadan ini. Nah karena itu tinggal sedikit, mumpung belum ditinggal bulan suci Ramadan. Dan belum tentu kita tahun depan ketemu Ramadan lagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita lebih dekat lagi, optimal lagi, menyatu dengan Quran, menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, perlindungan, hidayah pada kita, sehingga kita dijadikan orang yang sukses, selamat, barokah, rizkinya banyak dan barokah, umurnya panjang dan barokah, ilmunya juga banyak dan barokah, imannya makin kuat, sehingga kita nanti berakhir ketika dipanggil oleh Allah husnul khotimah, kemudian masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini dulu para jamaah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedikit ini menambah iman, menambah kekuatan, semangat bagi kita semua, kesadaran bagi kita semuanya, sehingga esok kita lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Keluar Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya bersih, tidak punya dosa lagi sebagaimana kita bayi atau baru lahir dahulu. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semuanya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.